السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن حبيبنا محمد رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله. Jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Wafat 676 Hijriah, 1277 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul jam'i bainal khaufi war raja'i. Bab mengumpulkan antara khauf, takut, war raja'i, dan harap. I'lam anna al-mukhtar lil 'abdi fi hali sihhatihi ay yakuna khanifan rajian wa yakuna khawfuhu wa raja'uhu sawa'an. Wa fi halil mardi yatamahhadu ar-raja'a wa qawaidus syar'i min nususil kitab was sunnati wa ghairi dzalika mutadhahiratun 'ala dzalika. Ketahuilah bahwa hal terbaik bagi hamba. Nah, ini kita diingatkan bahwa kita ini hamba, abdun. Seorang penyair mengatakan, dan yang menjadi kebahagiaanku adalah ketika engkau ya Allah memanggilku dengan sebutan wahai hambaku. Dan hamba itu posisinya tinggi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Baru wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Jadi posisi abdun itu posisi yang kita tunggu. Kita bangga sekali kalau Allah memanggil kita dengan sebutan wahai hamba. Di surah Al-Isra itu subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyhi. Nah, itu ulama menjelaskan bahwa posisi hamba itu posisi yang sangat tinggi. Nah, kita ini hamba. Hamba itu maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini enggak punya apa-apa. Kita ini milik Allah.
Katanya Bang Haji ya, bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan. Gitu gitu. Karena ketika posisi kita ini hamba, nah posisi kita ini sadar kita ini bukan baju kita, ini bukan harta kita, ini bukan emas kita, bahkan nyawa pun bukan milik kita. Kayak gitu. Makanya harus kita sadari. Jadi hal terbaik yang dilakukan seorang hamba adalah ketika sehat. Nah, itu harus senantiasa khauf, takut, dan raja, berharap kepada Allah. Jadi ketika sehat, ya kita ya khauf, ya raja. Ya takut, jangan-jangan amal kita belum diterima, ibadah kita belum diterima, dosa kita belum diampuni, tapi juga raja. Oh ini insya Allah lah amal kita diterima. Nah, kayak gitu ya. Usaha kita diterima. Dan seterusnya. Sehingga posisinya seimbang. Seperti saya burung. Saya burung itu tidak boleh jomplang. Harus seimbang. Terlalu khauf itu nanti jadi putus asa. Cuman ya jarang orang terlalu khauf. Jarang. Itu dulu. Sekarang itu melakukan dosa itu ya santai aja. Korupsi malah umroh. Ya korupsi malah umroh. Terus foto. Nah itu santai. Kemarin Kung nunjukin ada orang uangnya hampir 1 triliun ya, 900 miliar dalam box itu. Box kabinet itu. Emasnya 50 kilo. Ya Allah, nah eman ya. Duit ijar. No. Kita ini khauf itu jarang sekarang. Terlalu roja, iya. Jadi merasa diri ini, ya Allah, ibadah hamba begini. Ya Allah, hamba ini kok begini. Kurang ini, kurang. Itu jarang. Yang lebih sering itu, aku yang jadi wis api aku. Wis ngaji, wis sholat, wis ini. Nah, itu tidak boleh. Kita di dalam sehat, roja dan khauf, nah itu seimbang. Wa fi halil maridi, kalau sedang sakit ya berharap. Gitu ya. Kalau sedang sakit ya berharap. Allah pasti mengampuni dosa kita dan seterusnya. Bahkan ketika mau meninggal itu roja jauh lebih tinggi. Dan kaidah agama dalil-dalil menguatkan hal itu, baik Al-Quran maupun hadis. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Surah Al-A'raf ayat 99. Innahu la yayasu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. Yusuf, Quran surah Yusuf ayat 87. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Surah Ali Imran ayat 106. Ini kalau di kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali itu doa membasuh muka ya. Jadi kan kalau pertama kan niat ya. Niat itu kan bareng dengan melakukan. Jadi saat basuh pertama niat dalam hati. Nawaitul wudu alirafil hajatil asari fardhan lillahi ta'ala. Nah, kemudian berikutnya yaitu baca doa. Kalau di kitab Bidayatul Hidayah. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Kayak gitu ya, Allah putihkanlah wajah hamba. Kayak gitu. Di hari di mana wajah diputihkan dan ada wajah yang dihitamkan.
Di sini simbol ya, simbol wajah putih itu wajah yang baiklah. Nah, ada orang bertanya, kenapa simbol putih itu baik? Gitu gitu. Ono-ono ae wong-wong. Jadi kadang ya, kita itu sering melogika ajaran agama. Ya namanya manusia ya boleh-boleh aja gitu. Karena memang Allah menciptakan manusia itu begitu. Begini, kalau hanya ada hitam dan putih, warna lain itu ada di mana? Ngoten pertanyaan. Nah, ini karena pertanyaan logika. Ya kita jawab aja dengan logika. Warna putih itu sebetulnya dari mana? Ada yang masih ingat ini pelajaran fisika. Jadi warna putih itu, nah ini dulu kalau guru fisika itu ada kertas karton lingkaran gitu. Nah itu dikasih warna magiku ibinu itu. Terus diputer. Nah itu tampak warna putih. Jadi warna putih itu bukan berdiri sendiri. Dia gabungan dari banyak warna. Nah gitu ya. Ya itu logikanya begitu. Jadi bukan hanya warna hitam dan putih. Orang itu semacam ono ayo pertanyaan ya. Sampai ya wis ya lucu lah kita ini. Tapi ya namanya manusia ya boleh saja bertanya gitu. Nah, itu hari di mana ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Nah, itu maknanya begitu. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya. Nah, ini supaya kita khauf. Dan sesungguhnya Dia adalah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Surah Al-A'raf ayat 167. Saya ulangi bahwa Allah itu Rahim. Rahim itu ada yang menjelaskan Daimur Rahmah. Itu Rahim. Jadi kasih sayang Allah itu langgeng, abadi. Nah, itu Rahim. Oleh karena itu ada yang menjelaskan bahwa Rahim adalah kasih sayang Allah di akhirat. Karena akhirat itu abadi. Itu Rahim. Ada pula yang menjelaskan bahwa Rahim adalah Allah itu sayang karena Allah memang penyayang. Bukan minta apapun. Nah, itu bedanya dengan kita. Kita ini penyayang karena kita ada maksud. Saya sering berkata, penjelasan ulama, kita ngasih makan burung, itu kan berarti kita sayang sama burung. Tetapi kita itu minta imbal balik. Burungnya minta berkicau. Gitu. Kita masih ngasih makan ayam, yaitu kita sayang sama ayam. Tapi kita minta imbal balik, ayamnya bertelur. Atau dagingnya membesar. Nah, itu sebetulnya bukan rahim. Allah itu rahim karena Allah menyayangi kita tanpa Allah minta timbal balik. Nah, itu rahim namanya. Itu kenapa? Ada orang yang dikasih rezeki banyak tapi nggak sholat. Nah, kan ada pertanyaan gitu. Wong iku lho, gak sholat, gak ngaji, tapi kok rezeki ini turah. Nah ini kadang kita logika kita itu ya beda ya, kita nggak mampu menjangkau itu. Nah itu salah satu sifat yang pertama menjelaskan itu rahman Allah, yang kedua itu ya karena Allah nggak butuh itu.
Beda dengan kita. Ya. Nah, yang kedua, sifat Rahman hanya dimiliki Allah, nggak mungkin manusia. Tapi sifat Rahim bisa dimiliki manusia. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So, kenapa di bak itu ada? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah itu punya sifat rahim. Nah, itu beda dengan kita. Nah, kalau kita bisa begitu, insyaallah itu luar biasa. Jadi kita menyayangi karena kita memang penyayang. Bukan kita minta imbal balik. Enggak ada. Nah, itu rahim. Kalau bisa begitu. Karena ada anjuran takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan mencontoh Allah. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Quran surah Al-Infitar ayat 13-14. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Al-Qariyah 6-9. Dan ayat-ayat yang seperti ini sangat banyak. Hadis pertama. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minu ma 'inda Allah minal 'uqubati ma tama bi jannatihi ahadun wa law ya'lamul kafiru ma 'inda Allah minar rahmati ma qanata min jannatihi ahadun. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, nama beliau Abdurrahman bin Sakhr. Beliau perawi hadis terbanyak nomor 1 sejumlah 5.374 hadis. Ini Abu Hurairah. Menantu beliau itu namanya Sa'id bin Musayyab. Ada yang menyebut Sa'id bin Musayyib. Menantu beliau ini murid terdekatnya sahabat Abu Hurairah dan termasuk afdalut tabi'in. Tabi'in yang paling utama. Jadi tabi'in yang paling utama itu dari segi ilmu adalah menantunya Abu Hurairah. Namanya Sa'id bin Musayyab. Ada yang menyebut Sa'id bin Musayyib. Kenapa ada yang menyebut Musayyab, ada yang Musayyib? Nah, itu masalah bahasa Arab ya. Musayyab itu ditawan. Kalau Musayyib yang menawan. Jadi fa'il. Kayak ya Robibil itu. Itu ada yang muqtahami, ada yang muqtahimi. Apa itu? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karam wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal ahwali muqtahami. Nah, ada yang begitu. Ada yang muqtahimi. Kalau Pak Tarom kan biasanya muqtahami ya. Itu dari syarahnya begitu. Nah, itu beda maf'ul bih, satunya isim fa'il.
Jadi ada orang yang membela Musayyib, Sa'id bin Musayyib, karena orangnya yang bagian menawan. Ghusba itu termasuk yang membela Musayyib. Jadi Sa'id bin Musayyib. Tapi ada juga ustadz yang menjelaskan itu memang nama-nama zaman dahulu, begitu Musayyib. Nah, itu menantunya sahabat Abu Hurairah ini termasuk afdhalut tabi'in, Sa'id bin Musayyib itu. Di dalam ilmu. Jadi segi keilmuan itu paling utama. Kalau di dalam ibadah, nah itu Uwais al-Qarni. Jadi yang dari itu, Uwais al-Qarni. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika saja seorang mukmin mengetahui siksaan Allah, tidak ada seorang pun dari mereka yang berambisi kepada surganya. Dan jika saja orang kafir tahu rahmat Allah, tidak seorang pun dari mereka yang putus asa terhadap surga. Nah, ini supaya kita khauf dan raja. Di hadis lain dijelaskan bahwa kita ini masuk surga bukan karena amal kita. Nah, ini kita harus paham. Nanti terus dalil. Terus apa? Beramal ya. Kan masuk surga karena rahmat, bukan karena amal. Alah apa amal nih ngono? Terus jaluk rahmat aja gitu. Nah, ini khawatirnya salah paham. Jadi masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal. Itu ada dua pendapat. Ya. Pendapatnya yang pertama begini. Kita masuk surganya karena rahmat Allah, tapi tingkatan surga karena amal. Kan surga bertingkat-tingkat ya. Ya kayak apa ya? Emas lah, berkarat-karat gitu. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwa masuk surga karena rahmat Allah. Tapi tingkatan masuk surga karena amal kita. Aneh nggak ada amal ya, terus ya apa? Kan gitu ya. Nah, itu jangan salah paham. Pendapat kedua mengatakan bahwa, nah ini yang masyhur pendapat kedua ini, hakikatnya apapun amal kita ya karena rahmat Allah, bukan semata-mata kita, bukan. Saya ini banyak amal ya karena saya kaya. Bukan begitu. Kita ini diberi Allah harta banyak. Nah, ini rahmat Allah. Jadi harta itu rahmat Allah. Bukan milik kita. Kan tadi inna lillahi. Karena Allah beri rahmat kita berupa harta. Harta kita sedekahkan. Ini juga Allah memberi rahmat hidayah. Kekuatan untuk sedekah. Jadi hakikatnya amal kita ini semuanya karena rahmat Allah. Jadi nggak usah bangga, nggak perlu. Saya baca Al-Quran ya karena saya, nggak usah ngomong saya, boleh. Saya ini rajin sholat ya karena saya, nggak usah. Kayak gitu tuh nggak boleh. Karena semua rahmat Allah. Allah memberikan kita mata sehingga kita bisa jalan, bisa wudhu. Allah memberikan kita ini pendengaran, mendengarkan azan dan seterusnya. Allah memberikan kita ini kemampuan untuk berbicara, kita bisa baca Al-Quran. Semua itu karena rahmat Allah. Jadi nggak usah membanggakan diri. Nah gitu maksudnya. Nah kalau gitu, orang ketika berkata begitu, udah nggak ada lagi rasa sombong, nggak ada. Punya jabatan, senior, jabatan tinggi, ya biasa aja.
Gitu nggih. Biasa enggak, aku ini mencapai jabatan dengan kerja keras. Kerja cerdas. Wis gak karu-karuan. Ikut pelatihan mulai Indonesia, Singapura. Singapura sing ngechat sapa ae disebut. Enggak usah kayak gitu. Aku ini, wes gitu ya. Mencapai posisi ini penuh perjuangan. Wah, enggak usah ngomong kayak gitu. Itu semua rahmat Allah. Makanya korun itu kan kesalahannya cuma satu. Mengakui semua hasil usahanya. Karena mengakui semua hasil usahanya, ya dikongkon Nabi Musa, yo gak gelem. Alah apa? Wah, aku sugih donya-donyaku dhewe. Aku ki hebat ya usahaku dhewe. Nah, kayak gitu. Semuanya wekku dhewe ya. Hubungannya ambek sampean opo? Oleh pirang perkara. Aku iki pinter ngaji, oh soalnya aku ini mutolaah. Wah, enggak usah. Enggak usah. Kita bisa ngaji karena rahmat Allah. Allah memberikan kita kesempatan ngaji. Allah memberikan kita kecerdasan memahami ilmu. Itu karena rahmat Allah. Gak usah ngilokno wong. Karena apa? Yaitu Allah memberikan kita rahmat. Kalau kita lupa, dan saya ilmu itu bisa membuat kita sombong. Gitu ya. Termasuk ilmu agama. Kalau enggak, wah, ngeremehno wong. Oh, ini gak iso ngaji ya. Wah, wis iki apa sih? Wong pinter ngaji kok malah merendahkan orang lain. Ya kalau memotivasi enggak apa-apa nggih. Tapi wis pinter ngaji malah ngenyek wong lah iki oleh pirang perkara ngajine ya apa? Ngaji itu ya harus ini rahmat Allah. Itu kenapa? Nah, gini. Jadi itu nasihat, termasuk nasihatnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Almarhum ya, sekarang anak beliau namanya Sayyid Ahmad. Sayyid Muhammad itu berpesan, belajarlah fikih supaya ngerti hukum syariat. Tapi kalau hanya fikih, orang jadi keras, jadi kaku, jadi atos, omongannya kasar engko. Karena fikih itu to the point, apa adanya, itu fikih. Jadi fikih itu nih buka kitab fikih itu ngajinya to the point, apa adanya. Wis gak apa ya? Gak digocek sih. Langsung hajar-hajar ngono ae. Ya, kenapa? Karena fikih nggak boleh beda tafsir. Fikih itu ya A ya A. Nah, itu fikih. Bukan politisi, beda nggih. Ini politisi kan omongannya bisa ditafsirkan macam-macam. Fikih itu nggak boleh. Fikih itu A ya A, B ya B. To the point, straightforward. Wah, itu bahasanya fikih itu begitu. Nah, kalau kita hanya ngaji fikih toh, kita kan kaku orangnya, keras. Bahkan lama-lama kasar omongannya. Nah, maka kata Sayyid Maliki, belajarlah tazkiyatun nafas, akhlak kayak kita Riyadhus Shalihin ini. Supaya kebenaran itu pakai baju indah. Jangan sampai kebenaran itu telanjang. Ana wong gak salat, kon gak salat itu dosa, mlebu neraka. Nah, ini secara fikih ya bener. Sing salah ya sapa? Enggak ada kan nggih. Fikihnya bener. Gak salat iku dosa, mlebu neraka itu. Ya bener itu fikih. Tapi masa kita ngomong orang kayak gitu? Anu gak sok ngaji, ngajimu kok salah. Nek salah iku malah dosa. Ya itu fikih memang begitu, bahasa-bahasa yang to the point, straightforward. Karena apa? Nggak boleh banyak tafsir. Maka kita ngaji ini tazkiyatun nafas, Riyadhus Shalihin.
Atau lebih tinggi lagi hikam. Wah, itu dengan top itu ngaji hikam itu ya. Cuman yang kedukuran ya bingung kok. Ya, makanya ya mungkin direndahkan sama Ustaz Khalili itu supaya paham. Nek didukurno ya dengan mombul. Hikam itu berat itu. Supaya apa? Ya supaya kita ini jadi kebenaran itu pakai pakaian yang indah gitu ya. Ya nih guru iso sholat, ya sholat sing sempat apa? Oh sholat duhur sempat. Nih asar ada di jalan. Kalau di jalan kenapa nggak sempat? Kan gitu ya. Oh ya apa? Jenenge nang dalan wis kesel. Oh. Terus ngene ae ben salat tak wae dhuwit 1 juta. Gelem gak? Oke. Lah itu tasgiyatun nafas itu begitu. Jadi kayak fikih. Tapi nek ngaji hanya tasgiyatun nafas ya jadi ngeremehno. Alah dosa titik pangeran Maha Pengampun. Ya gak jadi kacau. Harus imbang. Ya ngaji fikih, ya ngaji tasgiyatun nafas. Kok nggak kuburan palsu? Alah kan tujuannya api. Supaya wong ziarah eling mati, masih kuburan iki palsu gak apa-apa. Yo iku haram. Nah, gitu nggih. Kayak hadis palsu. Dulu banyak itu yang bikin hadis palsu, dalilnya supaya orang beribadah. Bikin hadis bahwa membaca surah ini fadilahnya, oh nanti malaikat 70.000 beristighfar, bertasbih, wah gak karu-karuan itu. Tujuannya apa kamu bikin kayak itu? Supaya orang baca Quran. Ya nggak boleh tetap. Ya itu wala dosa-dosa titik loh ya, pokoknya dosa-dosa titik. Hadis palsu itu berat karena hadis. Dulu banyak yang kayak gitu. Nggak, ya istilahnya terlalu ini bahas tasbih ini. Jadi rotok ngeremeno ambek dosa. Ada pangeran mah pengampun lah ayo. Ya haram itu, harus jelas ya. Jadi ngaji itu seimbang. Ya, makanya dulu di awal pengajian di sini tahun 2010. Nah, ini ngaji Riyadhus Shalihin itu Januari 2010. Berapa tahun ya? Ya, segitulah. Nah, itu bareng sama kitab Bulughul Maram. Nah, itu kitab fikih juga, Bulughul Maram. Nah, jadi bareng, seimbang. Nah, makanya di pesantren itu ya bareng gitu. Ada Bulughul Maram itu fikih, ada Riyadhus Shalihin. Itu Januari 2010. Waktu itu takmirnya Pak Yuda. Nah, jadi seimbang kayak gitu. Nah, kita juga harus seimbang. Semua itu harus seimbang. Ini gak seimbang ya timbangannya jeglek. Yang jeglek ya nggak bisa. Gitu, maka balik lagi bahwa pendapat kedua ini yang paling masyhur, semua amal ibadah kita itu karena memang rahmat Allah. Kita bisa sedekah karena Allah beri rezeki kepada kita. Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tergerak untuk sedekah. Kita bisa wudhu, kita bisa sholat, Allah memberi mata kepada kita, kita bisa jalan ke tempat wudhu dengan enak, memberi kaki kepada kita. Itu semuanya ibadah kita ini karena rahmat Allah. Makanya nggak usah dibangga-banggakan. Nah, kayak gitu nih. Maka masuk surga otomatis karena rahmat Allah. Bukan milik kita sendiri. Karena rahmat Allah. Sehingga kita nggak ada istilah ujub, gawok, kagum terhadap kehebatan diri sendiri. Nggak. Semua ini karena rahmat Allah. Bahkan ini dulu itu waktu ngaji itu ada yang berdoa begini, ya Allah, bagaimana hamba ini bisa disebut bersyukur kepadamu? Karena syukur itu sendiri karena rahmatmu. Kita kan harus bersyukur kepada Allah. Tapi kita bisa bersyukur itu ya karena rahmat Allah.
Bukan karena hebatnya kita sehingga kita bersyukur. Ya karena kita ini ya tadi inna lillah. Kita ini milik Allah. Semua amal kita itu karena rahmat Allah. Nah, itu seimbang ya. Nah, kalau kita tahu siksa Allah yang begitu pedih, tidak ada seorang pun dari mereka yang berambisi kepada surga. Ya kita juga harus belajar siksa, nggak cuma belajar surga. Nah siksa itu, ini saya nggak tahu, tapi kisah ini mesti kiai itu nerangin. Jadi, ini katanya loh ya. Tapi ya masuk akal lah. Jangan tahu gunung berapi toh. Itu laharnya jangan tahu berapa Celcius. Laharnya itu berapa? Berapa derajat Celcius? Berapa? 1000. Nah, kemarin kan waktu saya ada ya, kantor itu ke tempat Gunung Merapi yang Mbak Marijan ini. Nah, ternyata di situ ada bunker. Bunkernya itu bisa tahan 1000 derajat Celcius. Hancur. Karena ternyata laharnya itu lebih dari 2000 derajat Celcius. Wah, bunkernya hancur. Padahal bunkernya bisa tahan sampai 1000 derajat Celcius. Kata ulama. Ini kisah, tapi saya nggak tahu ini ya riwayatnya ya. Tapi ya masuk akal aja. Jadi api neraka itu kalau segede pentol korek, itu jadi gunung seluruh dunia. Masya Allah. Yo boy, aku nih cerita dahsyatnya neraka ya. Api neraka sebesar pentol korek. Itu jadi gunung Merapi seluruh dunia. Allah. Dan lahar itu berapa tadi? Lebih dari 1000. 2000 derajat Celcius. Yang pernah dapat 2000 derajat Celcius? Gak tahu haji sekarang berapa derajat? 40 berapa? 43. Masya Allah. Wah, itu kalau masjid ini sampai 40 derajat Celcius yo AC nggak berfungsi. Kan banyak itu orang benerin AC dikira AC-nya nggak berfungsi. Ya memang di luar panas. Oh di luar panas ya di dalam ya nggak bisa dingin. Wah ini ya stres. Wah ini udaranya panas. Ya kita tetap harus paham siksa neraka itu ya sama, nggak bisa kita bayangkan. Supaya apa? Ada khauf, ada ketakutan kalau kita ya aku kok ngelakoni dosa. Nah, kan ayatnya jelas ya. Siapa berbuat kejelekan sebesar darah, kan gitu di Al-Zalzalah. Darah itu seberapa? Sekecil apapun. Segitu aja. Karena dulu kalau dalam bahasa Jawa, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Darah itu diterjemahkan semut kuda. Yang tahu semut kuda? Semut kuda itu semut merah tapi yang kecil itu loh. Karena orang zaman dulu itu melihat benda terkecil adalah semut kuda. Tapi ketika belajar fisika, wah yang paling kecil namanya elektron. Wah gitu. Berarti sebesar elektron. Waduh, kok ya tambah ngeluh. Ya udah, akhirnya sekarang nggak diterjemahkan. Sebesar darah. Nah, kayak gitu. Pokoknya sekecil apapun. Jadi berbuat baik sekecil apapun dapat balasan, berbuat jelek sekecil apapun dapat balasan. Makanya masyhur itu. Suatu ketika Imam Ghazali itu nulis, ingat ya tulisan dulu namanya pena. Pena itu dicelupin gitu ya. Ini ada tinta dicelupin. Kalau jangan pernah nonton film kungfu dari Cina, nah itu kan dicelupin, itu kuas. Wah itu ya. Atau tulisan bulu ayam dicelupin.
Nah itu tintanya diminum sama lalat. Nah itu Imam Ghazali dibiarin aja sampai lalatnya itu pergi sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi kebaikan itulah yang akan membawa ke surga. Ada lagi ulama kalau nggak salah Syekh Ar-Rifai. Itu digigit nyamuk beliau tuh. Tentu tahu ya ini bukan nyamuk demam berdarah ya. Ini nyamuk demam berdarah ya ceblek ya. Beliau digigit nyamuk, nyamuk itu dibiarin minum sampai puas. Kenapa? Kasihan nyamuknya. Ya saya nggak kasih itu ya. Kalau jenengan nggak bisa bedakan ya bahaya ya. Langsung ICU. Tapi kalau nyamuk biasa kan nggak apa-apa toh nggih. Saya ingin tahu, nyamuk biasa, bukan nyamuk DB, bukan nyamuk malaria itu. Kalau gigit kita, itu kan nggak apa-apa toh. Ada penyakitnya nggak? Belum ada toh? Belum ada. Wong saya itu sering nyeblek nyamuk, ketewa kok. Berarti kan habis minum darah saya. Saya belum bisa ini ya. Nyamuk ya ceblek ini. Saya Arifai enggak. Jadi dibiarin sampai kenyang nyamuknya itu. Makanya nyamuknya bunyinya wing 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 ya. Kalau makan pertalite ya bunyinya brom brom brom. Itu tujuannya apa? Tadi. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kalau dosa sekecil apapun juga sama. Makanya di sebuah hadis ini sudah kita bahas, insyaallah. Orang mukmin itu kalau berbuat dosa seolah-olah gunung menimpa dirinya. Maknanya apa? Berat. Ibarat jenengan biasa bersih. Jenengan ini biasa bersih ya. Biasa. Terus tiba-tiba ada kotor di jendela. Itu hati kan nggak enak ya. Betul nggak? Yang biasa bersih loh ya. Sing kempro ya nggak usah dibahas. Orang kalau biasa bersih itu ya begini. Ayo kotor ya. Langsung dibersihkan. Nah itu orang mukmin harus begitu. Ya kita berat ya, kita ini pakai kotor ya, sehingga kotor sedikit itu nggak ngefek. Tapi kalau ulama-ulama yang menjaga dirinya, kotor dikit itu langsung, ya Allah, kayak gini. Nah, itu khauf namanya. Kita kalau tahu siksa Allah, wah itu ya nangis. Dan jika saja orang kafir tahu rahmat Allah, tidak seorang pun dari mereka yang putus asa terhadap surganya. Nah ini juga harus diperhatikan bahwa rahmat Allah itu wasiat kulla syai', meliputi segala sesuatu. Makanya, nah ini bedanya kita. Kita ini kalau ada orang yang tidak baik cenderung menghukum, kan gitu kan? Menghukum. Kalau Allah itu menyayangi, ya supaya taubatlah, dibiarin dulu, nah kayak gitu. Dan ditutupi kejahatannya. Cuman sayangnya kita, ketika berbuat tidak baik dan ditutupi oleh Allah, kita melakukan lagi perbuatan tidak baik. Nah itu sing kacau. Kacau. Ada dulu kakak saya itu punya temen, mungkin belajarnya rodok nggak di luar kemampuannya. Ini ada minuman keras, diminum. Terus diingatkan, itu kan haram. Oh, aku ini yo. Nek ngombe gak muntah, halal berarti. Yes. Iki wal jununu fununun.
Wong stres iki yo. Ternyata ya banyak yang kayak gitu. Mangan babi. Loh, aku gak muntah berarti ki halal. Astagfirullah. Iku ya kadang orang apa ya itu ya. Sebagian orang free thinker itu loh. Free thinker itu kan berpikir bebas. Itu kadang ya apa ya? Koyok yo oh. Koyok yo oh nah, gitu. Jadi ya lucu orang-orang itu ya. Contoh gini. Ini ada teman. Bahwasanya Allah Tuhan. Dia ngomong Tuhan. Para filsuf mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan bilangan bukan pecahan. Jadi kayak 1, 2, 3 itu Tuhan yang menciptakan. Tetapi bilangan pecahan kayak 1/2, 1/3 itu manusia yang menciptakan. Wah, ini kan seolah-olah ada kebanggaan kan gitu ya. Para filsuf bahwa manusia itu menciptakan sesuatu yang luar biasa, kayak Tuhan kan gitu ya. Nah, ini ada yang lupa bahwa manusia menciptakan bilangan pecahan. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan manusia? Ya Tuhan. Maka hakikatnya apapun ciptaan manusia adalah ciptaan Tuhan. Nah, kalau Allah nggak ngasih otak kepada kita, ya gak iso mikirin gitu. Nah, itu yang kadang kita lupa. Kalau Allah nggak ngasih otak yang hebat kepada kita, ya manusia nggak bisa mikir. Nah, ini yang harus kita paham. Inna lillah. Ada lagi orang yang dalil. Ya dunia ini tercipta dengan segininya, nggak ada pencipta. Nah, terus saya tanya, kalau memang nggak ada unsur pencipta, semua terjadi karena evolusi. Saya tanya, manusia ini bernafas menggunakan oksigen kan gitu? Oksigen. Kita mengeluarkan karbon dioksida. Orang kalau di dalam mobil, ini banyak kejadian ya. Di dalam mobil tidur pakai AC. Ingat, AC itu tidak memasukkan oksigen. Maka tidur di dalam mobil lama-lama oksigennya habis, mati. Kan gitu kan? Nah, ini salah paham, banyak orang salah paham. Dikira AC itu memasukkan oksigen. AC hanya mendinginkan udara, tidak memasukkan oksigen dari luar. Jadi kalau tidur di dalam mobil, AC ditutup, lama-lama kehabisan oksigen, mati. Nah, manusia itu mengeluarkan CO2. Kalau CO2 terus berarti mati kan? Nah, berarti butuh oksigen dari mana? Kok bisa tumbuhan itu membuat oksigen dan membutuhkan CO2, karbon dioksida. Kok iso manusia evolusi janjian sampai tumbuhan? Tumbuhan, kamu produksi oksigen ya, hasil fotosintesis. Nanti tak hirup, terus aku mengeluarkan karbon dioksida, kamu pakai untuk fotosintesis. Kok iso janjian? Ini orang yang mengatakan bahwa dunia ini tidak ada pencipta, besok jawab. Menang ya, di forum itu. Ya nggak ada, kok janjian ini pas ya. Tumbuhan sampai manusia. Kalau nggak ada tumbuhan, ya mati kita, oksigennya habis. Oksigen habis, ya siapa yang membuat? Nah, itu kadang manusia itu apa ya? Yo. Nah, tapi ini dibantah, blocking, wes repot. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi